Pada saat ini, Jordan juga bergabung dengan kerumunan dalam tertawa dan mengambil segelas anggur sebelum berjalan menuju Hailey. Hailey, selamat, kamu akhirnya bisa mulai mencari pria yang cocok denganmu. Hailey berpunuk dingin, mengetahui bahwa Jordan pasti menyembunyikan kesengsaraan dan kepahitannya di balik senyumnya. Hailey berkata, jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, aku mungkin akan meminta nenek untuk menunjukkan belas kasihan kepadamu dan tidak menyingkirkanmu untuk saat ini. Jordan terkekeh. Kamu mengkhianatiku, namun kamu ingin aku berlutut dan memohon padamu? Memang, mereka benar-benar keluarga kelas atas dari masyarakat kelas atas. Jordan meneguk anggur di gelasnya sekaligus dan berkata, kamu tidak layak untuk itu. Anda. Kemarahan tertulis di seluruh wajah cantik Hailey. Dia selalu tinggi di udara, seperti seorang ratu di depan Jordan. Namun, hamba yang rendah hati dan rendah, Jordan, telah memberontak hari ini. Merasa sedih, Hailey berlari ke arah Nyonya tua Camden dan memeluk salah satu lengannya dengan kedua tangan. Nenek, kita terlalu santai padanya dengan membiarkan dia pergi begitu saja. Drew, yang juga berada di sisi yang sama dengan Hailey, berjalan mendekat. Hailey benar, kita harus memberinya pelajaran. Nyonya Camden tua menyilangkan tangannya yang sudah tua dan menepuk-nepuk cucunya sambil menghibur mereka. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan orang lain menggertak anggota keluargaku. Nyonya Camden tua kemudian berjalan ke arah para tamu dan berkata, semuanya, Jordan menyia-nyiakan 3 tahun berharga dari hidup cucu perempuan saya dan bahkan memukuli cucu saya. Keluarga Camden telah terkenal dan bermartabat di Orlando selama beberapa dekade terakhir. Jika kita membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, aku khawatir di masa depan, akan ada lebih banyak orang yang tidak akan menganggap kita serius. Semua orang terdiam, berpikir pada diri mereka sendiri bahwa Nyonya tua Camden pasti berencana untuk menghukum Jordan. Jordan meletakkan gelasnya dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Dia sedang menunggu untuk melihat bagaimana keluarga Camden berencana untuk menghadapinya. Nyonya tua Camden melanjutkan, semua orang di sini adalah petinggi di semua industri di Orlando. Saya mohon Anda semua untuk membantu saya memastikan Jordan tidak memiliki jalan keluar di masa depan. Pastikan Jordan tidak punya jalan keluar. Hal terpenting bagi seseorang adalah sumber pendapatannya. Keluarga Camden keluar untuk memotong mata pencaharian Jordan di Orlando. Para tamu berdiskusi tanpa henti, tetapi tidak ada yang menjawab untuk sementara waktu. Mereka memeriksa situasi dan memperkirakan konsekuensinya. Mereka yang berbisnis adalah yang paling cerdas. Lagi pula, memotong mata pencaharian seseorang sama dengan membunuh orang tua mereka. Tidak ada yang mau menyinggung orang lain kecuali itu adalah pilihan terakhir mereka. Pada saat ini, Tyler adalah orang pertama yang berdiri. Saya bersedia berdiri dalam solidaritas dengan Camdens atas nama Collins. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tyler, dan keluarga saya terlibat dalam banyak industri seperti perhotelan, investasi, dan banyak lainnya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya jamin Jordan tidak akan diizinkan menginap di semua hotel dan losmen di bawah bintang 4 di Orlando. Kamu hanya layak tidur di jalanan? Pada awalnya, beberapa orang tidak tahu siapa Tyler. Lagi pula, dia masih sangat muda, dan banyak tamu yang hadir berusia 40-an atau 50-an. Namun, setelah perkenalannya, semua orang mengetahui identitasnya. Jadi itu keturunan Collins, ya? Saya mendengar bahwa 70% hotel di Orlando dimiliki oleh mereka. Itu belum semuanya. Collins memiliki saham di berbagai merek terkenal seperti Hyatt dan Marriott. Ini sudah berakhir untuk Jordan. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan kamar untuk urusan sapu tangan dengan wanita di masa depan. Haha. Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan dorongan untuk tertawa. Aku adalah keturunan Stellus. Mengapa saya harus tinggal di hotel berbintang 4 ke bawah? Tyler memimpin, dan karena Jordan hanyalah menantu yang tinggal di Orlando yang tidak memiliki koneksi yang luas, semua orang mulai menggertaknya juga. Segera seorang pria lain muncul. Pria itu, yang berusia 40-an, memelototi Jordan sebelum berkata, semuanya, saya Zach Watt, pemilik Supreme Restaurant. Saya sudah berkecimpung dalam bisnis F&B selama 2 dekade. Saya bersedia berdiri dalam solidaritas dengan Camdens untuk memotong mata pencaharian Yordania di masa depan. Dengan koneksi saya di industri F&B, saya yakin Jordan tidak akan pernah bisa bekerja di restoran manapun di Orlando di masa depan. Anggota keluarga Camden berterima kasih kepada mereka.
Ryan juga ikut naik. Saya, Ryan Dunn, adalah agen umum Uber Eats of Orlando, dan saya juga berdiri dalam solidaritas dengan Camdens untuk memutus mata pencaharian Yordania di masa depan. Jordan, Anda bisa melupakan untuk terus mengantarkan makanan untuk dibawa pulang di masa depan. Anda tidak akan bisa bekerja untuk Uber Eats atau perusahaan lain. Jordan tidak bisa menahan tawa. Dia merasa seolah-olah dia adalah protagonis dari sebuah novel aksi yang terpojok dalam keputusasaan oleh sekelompok antagonis. Namun, orang-orang di depannya jauh lebih bodoh daripada penjahat dari novel-novel itu. Jordan berkata, saya akan diboikot di hotel dan industri pengiriman takeout. Apalagi, orang lain berdiri dan berkata, saya adalah bos dari Goldmine Karaoke. Kamu tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan sebagai server di semua tempat karaoke dan bar di masa depan. Hahaha, bagus, ada lagi. Jordan terus bertanya. Segera, dua orang lagi maju, tetapi pekerjaan yang mereka daftarkan semuanya adalah pekerjaan berketerampilan rendah. Menurut mereka, Jordan berpendidikan rendah dan kurang pengalaman kerja. Oleh karena itu, bagi mereka, dia hanya layak untuk pekerjaan buruh tingkat rendah itu. Selama mata pencahariannya terputus, dia tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup di Orlando. Melihat Jordan sepertinya tidak panik, Drew tiba-tiba menyela, Jordan, bajingan ini sangat pandai berkelahi. Apakah dia akan melamar pekerjaan sebagai pengawal? Mengingat bahwa Jordan dapat dengan mudah menaklukkan semua petarung profesional yang dikirim Herman, Camden mulai mengkhawatirkannya. Herman berkata, semua orang, binatang buas Jordan ini memiliki keterampilan tempur yang luar biasa, dan saya rasa dia mungkin pergi ke orang-orang kaya di Orlando dan melamar menjadi pengawal pribadi mereka. Siapa di antara kalian yang bisa memotong jalur karir potensialnya sebagai pengawal? Semua orang terdiam. Di Orlando, ada terlalu banyak orang kaya, dan tidak ada yang berani mengklaim bahwa mereka mengenal mereka semua atau bahkan memiliki hak untuk berbicara di depan mereka. Pada saat ini, seorang wanita yang telah duduk diam untuk waktu yang lama tiba-tiba tertawa menawan. Semua orang mengikuti suara itu, hanya untuk melihat seorang wanita mengenakan setelan bisnis merah duduk dengan kaki disilangkan dan sangat memikat. Wanita itu tampaknya berusia awal 30-an, tetapi dia memiliki pesona wanita dewasa. Dia memiliki kulit putih dan bibir merah seksi. Mengenakan rok pendek yang ketat, ia membuat imajinasi banyak orang menjadi liar. Hei, Nona Clarke, kapan Anda tiba? Maaf karena tidak menyambut Anda sebelumnya. Mohon maafkan saya. Setelah memperhatikan wanita itu, Herman berjalan dengan penuh semangat. Melihat wanita itu dengan penuh nafsu, Ryan menepuk bahu Herman dan bertanya. Camden, siapa yang cantik ini? Perkenalkan dia. Herman memandang Ryan dengan jijik dan berpikir, Ryan benar-benar tidak cocok dengan lingkaran kelas atas di Orlando. Dia bahkan tidak tahu siapa wanita ini. Herman berkata, dia adalah wakil presiden S Corporation, Miss Victoria Clarke. Apa? Wakil presiden S Corporation? Ryan dan yang lainnya tercengang. Mereka tahu betapa berpengaruhnya S Corporation di Orlando. Untuk bisa mencapai posisi wakil presiden, dia pasti luar biasa. Fakta bahwa Victoria berhasil menghubungi wakil presiden S Corporation di usia yang begitu muda membuat semua orang bertanya-tanya apakah dia pernah menggunakan koneksi apapun. Jordan tiba-tiba mengerutkan kening, dengan hati-hati menatap Victoria, dan berkata dengan terkejut, dia dari perusahaan kami. Ada banyak orang kaya di Orlando, dan keluarga Camdens memiliki koneksi yang luas, tapi kami hanya tahu sekitar 2/3 dari mereka. Herman tertawa. Namun, jika ada satu orang yang mengenal semua orang kaya di Orlando dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka semua, saya yakin hanya ada satu orang di Orlando, dan dia adalah Miss Clarke. Mendengar kata-kata Herman, Ryan pun memutuskan untuk menjilat. Nona Clarke sangat cantik. Saya khawatir semua orang kaya di Orlando ingin mengenalnya. Victoria mengerutkan kening dan berkata, kalian membuatnya terdengar seperti semua orang kaya di Orlando berselingkuh denganku. Maafkan aku, burukku. Ryan buru-buru membungkuk dan matanya tetap tertuju pada stiletto Victoria. Dia tidak bisa membantu tetapi menelan air liurnya. Herman memandang Victoria dan berkata, Nona Clarke, tolong campur tangan dan tinggalkan Jordan tanpa jalan keluar. Sejak Victoria muncul di jamuan ulang tahun Nyonya Tua Camden, itu membuktikan bahwa dia memiliki beberapa ikatan dengan Camdens. Keluarga Camden baru-baru ini memberi Victoria banyak keuntungan untuk menerima $70 juta dari S Corporation.
Jika S Corporation tidak tiba-tiba mengalami pergantian presiden, Victoria akan lama memberikan investasi sebesar $70 juta kepada perusahaan keluarga Camdens. Namun, Victoria punya caranya sendiri dalam melakukan sesuatu dan tidak mau menuruti perintah Herman. Di kalangan kelas atas di Orlando, banyak orang yang sadar bahwa Victoria adalah orang yang memiliki orang-orang kaya yang melingkari jarinya dan bukan sebaliknya. Victoria tidak menjawab dan malah mengeluarkan sekotak rokok wanita CAPRI yang tampak elegan dari tas Chanel merah mudanya sebelum mengeluarkan sebatang rokok dari kotak itu. Sama seperti Victoria, rokok wanita CAPRI ramping dan memancarkan kelembutan dan kegerahan feminin. Rokok itu hanya bisa dibeli di luar negeri dan karenanya, harganya sangat mahal. Namun, Jordan pernah merokok di luar negeri. Rokok ini rasanya sejuk dan menyegarkan. Apakah Victoria memiliki rasa yang sama? Jordan sebenarnya tidak bisa menahan desain pelabuhan di Victoria juga. Dia memang sangat menawan. Victoria duduk bersila dengan rokok di tangan kanannya sementara para pria di sekelilingnya mengeluarkan pemantik api dan siap menyalakan rokok untuknya. Mereka adalah Ryan, Zach, Herman, dan Benedict. Melihat pemandangan ini, Jordan tersenyum. Sangat mirip dengan adegan di film Malena. Namun, Victoria mungkin lebih seksi dan bahkan lebih feminin daripada Monica Bellucci. Namun, Victoria tidak memilih salah satu pria di sekitarnya. Dia menatap Jordan dan melingkarkan jarinya ke arahnya. "Kemari." Semua orang meneriaki Jordan dengan marah, tetapi Victoria berbicara kepada Jordan dengan sangat lembut. Wanita ini tidak sederhana. Tidak heran dia bisa menjadi wakil presiden S Corporation. Jordan berpikir dalam hati. Karena dia juga tertarik padanya, Jordan memutuskan untuk berjalan mendekat. Victoria memandang Jordan dengan senyum menawan dan berkata, "Kamu, nyalakan rokokku." Orang-orang di sekitarnya yang memegang berbagai korek api mahal semuanya membeku karena takjub. Nona Clarke benar-benar membiarkan orang yang tidak berguna itu menyalakan rokoknya? Saya tidak mengerti, apa hak yang tidak berguna itu? Bagi pria kelas atas Orlando, menyalakan sebatang rokok untuk seorang wanita sebenarnya merupakan suatu kehormatan. Jordan langsung menjawab, "Saya tidak punya korek api." Herman, Ryan dan yang lainnya hampir pingsan. "Kamu tidak punya korek api? Ada begitu banyak korek api di sini, tidakkah kamu tahu cara meminjamnya?" Beraninya kamu secara terbuka menolak Victoria, dewi teratas dari lingkaran kelas atas Orlando yang kaya dan berkuasa. Victoria juga tercengang. Dia meletakkan rokok yang sudah ada di mulutnya kembali ke dalam kotak rokok. Dia kemudian bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju Jordan. Victoria tinggi dan ramping. Setelah memakai stiletto, dia sebenarnya memiliki tinggi yang sama dengan Jordan. Dia mengamati Jordan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan senang menemukan bahwa Jordan agak tampan. Victoria berkata dengan merendahkan, "Nama?" Jordan bertanya dengan bingung, "Nama apa?" Victoria berkata, "Namamu." Jordan bertanya, "Apakah kamu tuli? Bukankah Herman baru saja mengatakan bahwa namaku Jordan Steele?" "Bajingan, jangan kasar pada Nona Clarke." Herman memarahi Jordan dengan keras. Victoria melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Jordan, karena Anda memiliki nama keluarga yang sama dengan presiden baru S Corporation, saya ingin memberi Anda jalan keluar." Kerumunan terkejut, terutama keluarga Camden, yang fokusnya bukan pada kalimat terakhir tetapi kalimat sebelumnya. Presiden baru S Corporation juga bermarga Steele. "Saya akhirnya tahu nama keluarga presiden baru S Corporation," kata Nyonya tua Camden, merasa jauh lebih gembira. Bagaimana Jordan yang tidak penting bisa sama pentingnya dengan $70 juta? Benedict buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Nona Clarke, siapa nama lengkap Tuan Steele?" Victoria tersenyum dan menjawab, "Tuan, Steele tidak ingin terlalu banyak orang tahu tentang dia untuk saat ini." "Maaf, saya belum bisa memberitahu Anda." Petik 2. Bahkan, Victoria juga tidak mengetahui nama lengkapnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia bermarga Steele dan masih muda. Jordan menebak bahwa Victoria pasti tidak tahu bahwa dia adalah presiden S Corporation. Kalau tidak, dia tidak akan memintanya untuk menyalakan rokoknya. Jordan tersenyum dan bertanya, "Nona Clarke, bagaimana Anda berencana memberi saya jalan keluar?" Victoria berkata, "Selama kamu membungkuk dan mengikis sambil meminta maaf kepada Nyonya tua Camden, Drew, dan istrimu, aku akan bersedia menengahi situasinya. Setelah itu, saya juga akan mempekerjakan Anda untuk menjadi pengawal pribadi saya dengan gaji tahunan $30.000.
Setelah dia mengatakan itu, semua orang menjadi gempar. Nona Clarke mencoba melindungi si brengsek Jordan itu. Mengapa? Selama dia berlutut dan mengakui kesalahannya, dia tidak akan diboikot. Dia bahkan bisa menjadi pengawal Miss Clarke yang cantik. Pang ini pasti akan menyetujuinya. Victoria memandang Jordan dengan tatapan ambigu, dan entah bagaimana, kecemburuan muncul di hati Hailey. Hailey meraih lengan Nyonya Camden tua dengan sedih dan berkata, "Nenek, Nona Clarke menentangmu." Drew berkata dengan lembut, "Ya, kita tidak bisa membiarkan Jordan punya jalan keluar. Bukankah Nona Clarke biasanya berhubungan baik dengan kita? Kenapa dia tidak membantu kita?" Drew tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Bagi Drew, Jordan hanyalah menantu yang tidak memiliki latar belakang tetapi telah menerima setidaknya 1 juta manfaat dari keluarga Camden. Nyonya Camden tua menepuk tangan cucu-cucunya dan berkata dengan lembut, "Anak-anak belajarlah darinya. Nona Clarke sangat brilian. Mengapa dia menjadi wakil presiden di usia yang begitu muda? Kenapa dia bisa dengan mudah berkenalan dengan setiap orang kaya? Itu karena dia tidak pernah menyinggung siapapun dengan mudah dan bisa membuat pria manapun tergila-gila padanya dan berterima kasih padanya. Hailey, kamu harus bekerja keras untuk menjadi wanita seperti Victoria." Hailey menatap Victoria sambil menggigit bibirnya, diliputi rasa cemburu. Keluarga Camden mulai mendesah. Karena Victoria telah memohon untuk Jordan, tidak mungkin mereka bisa memaksanya menemui jalan buntu. Namun, mereka tidak menyangka. "Saya menolak," kata Jordan pelan. Jordan sebenarnya menolak bantuan besar yang ditawarkan Victoria kepadanya. Semua orang tidak mengerti mengapa Jordan melakukan itu. Mereka merasa bahwa tidak akan memalukan bagi Jordan, menantu laki-laki yang tinggal di keluarga Camden, untuk membungkuk dan mencaci mereka dan mengakui kesalahannya. Selain itu, dia bisa bekerja untuk kecantikan yang menggairahkan seperti Victoria dan mendapatkan gaji tahunan yang tinggi. Bahkan orang bodoh pun tahu pilihan mana yang harus dipilih. Namun Jordan sebenarnya menolaknya. Victoria juga tidak percaya. "Apa katamu?" Jordan memandang Victoria dan berkata, "Aku berkata, aku menolak." Victoria tampak sedikit marah. "Ulangi dirimu." Jordan dengan lembut mencubit telinga Victoria dengan tangan kanannya dan berteriak ke telinganya, "Aku menolak." "Ah!" Victoria bingung, dan dia mundur terus-menerus, telinganya tergelitik oleh suara Jordan. "Beraninya kau menyerang Nona Clarke?" teriak Herman, tapi dia tidak berani maju. Jordan merentangkan tangannya dan berkata, "Maaf, Nona Clarke, saya pikir Anda memiliki indera pendengaran yang buruk, dan saya takut Anda tidak dapat mendengar saya, jadi saya berteriak ke telinga Anda." "Baiklah, Jordan, kamu punya nyali." Victoria tidak menyangka menantu laki-laki yang masih hidup ini begitu tidak sopan padanya. Dalam hal ini, dia merasa tidak perlu lagi membelanya. "Nyonya Camden tua, saya, Victoria, wakil presiden S Corporation, bersedia berdiri dalam solidaritas dengan keluarga Camden dan meninggalkan Jordan tanpa masa depan." Dia menyatakan dengan hormat.